adalah peralatan yang digunakan untuk memindahkan muatan yang berat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak yang tidak jauh. Ingat, jarak yang tidak jauh. Misalnya pada bagian-bagian atau departemen pabrik, pada tempat-tempat penumpukan bahan, lokasi konstruksi, tempat penyimpanan dan pengukuran muatan dan sebagainya. Nah, contohnya gini, misalnya kayak dari Wika lah ya, dari Wika, misalnya pindahin bahan dari pos depan ke dalam gitu ya, itu lingkup mesin pemindah bahan. Jadi dia tuh nggak keluar dari lingkungan. Saudara pernah lihat kan misalnya proyek pembangunan jembatan gitu kan, ya itu kan materialnya maksudnya di luar dari dia diangkut misalnya dari tempat lain ya, begitu masuk ke lokasi pabrik. Nah disitulah yang berperan adalah mesin pemindah bahan ya. Jadi di sini definisi mesin pemindah bahan itu adalah memindahkan material dalam jarak yang tidak jauh. Tidak jauh itu maksudnya masih di dalam lingkup operasional pabrik ya. Sudah lihat ya, forklift, tahu kan forklift? Tahu. Ada nggak mindahin barang forklift dari Bogor ke Jakarta? Hah? Ada nggak? Ada nggak tangga berjalan kan di bawah ada nggak? Atau kan? Ada nggak tangga berjalan dari warung jamu ke Elmas? Nggak ada kan? Mesin pemindah bahan ya. Jadi pabriknya itu tergantung pabriknya ya. Kalau pabrik pertambangan ya dia pasti areanya luas kan. Kayak Freeport, coba Anda lihat Freeport ya kan. Freeport mungkin bisa belasan kilometer, tapi dia tetap masuknya ke material handling equipment gitu ya, karena memang Freeportnya luas gitu ya. Jadi kata-kata luas ini ya, tapi intinya dia masih di lokasi pabrik ya, bukan di luar lokasi pabrik. Freeport pabriknya yang dari ujung ke ujung itu luas. Freeport pabriknya pertambangan ya, pabrik pupuk segala macam gitu ya. Itu definisi material pemindah. Jadi berbeda dengan alat transportasi yang memindahkan muatan bisa berupa barang atau manusia pada jarak yang cukup jauh ya. Kalau orang kan ya dari pengertiannya di sini memindahkan orang dengan jarak mungkin antar kota, antar kecamatan ya. Mesin pemindah bahan hanya memindahkan muatan yang berupa. Jadi kalau transportasi itu bisa barang, bisa manusia. Tapi kalau mesin pemindah bahan hanya bahan berupa pada jarak tertentu. Nggak ada forklift ngangkut orang, betul nggak? Ada nggak? Ada nggak biar conveyor ngangkut orang? Ada nggak keren ngangkut orang? Nggak ada. Pasti semua ya. Bisa dibedain ya. Jadi antara material handling equipment sama alat transport. Nah, untuk operasi muat dan bongkar muatan tertentu, mekanisme mesin pemindah bahan dilengkapi dengan alat pemegang khusus yang dioperasikan oleh mesin bantu atau secara manual. Jadi ini definisi mesin pemindah bahan. Nah, mesin pemindah bahan mendistribusikan muatan ke seluruh lokasi di dalam perusahaan, memindahkan bahan di antara unit proses yang terlibat dalam produksi, membawa produk jadi ke tempat produk tersebut akan dan memindahkan limbah produksi dari production site ke loading. Intinya masih di tempat tertentu lah. Fokus ke situ. Kalau truk sampah itu mesin pemindah bahan ya.
Yang pertama adalah peralatan mengangkat. Bahan ya, itu dibagi dalam 3 kelompok besar. Ya. Pertama adalah peralatan pengangkat. Nah, ini pengangkat. Ya. Gerakan utamanya adalah vertikal. Ya. Yaitu peralatan yang tujuan untuk memindahkan muatan satuan ya dalam satu box. Gitu ya. Nah, contohnya apa misalnya mesin pengangkat kerek ya, dongkrak ya, kren, mobil kren, power kren, elevator ya. Itu peralatan pengangkat. Kemudian ini adalah skema pembagian ya, apa namanya, fasilitas support antar departemen dari suatu pabrik. Jadi maksudnya dalam lingkup inilah alat transportasi itu kita sebut sebagai apa, material handling equipment. Misalnya nih dari misalnya di sini tempat penyeleksian bahan baku ya, ini contoh layout suatu pabrik gitu ya. Misalnya di sini ada ruang penyimpanan batu bara untuk pemanas. Nah misalnya dia material dari sini pindahkan ke sini ya, terus sini lagi ke sini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kegiatan pemindahan material di dalam lingkup pabrik ini yang disebut sebagai material handling equipment ya, bukan khususnya di sini pemindahannya berupa apa namanya, barang ya, bukan orang ya. Kalau misalnya ada orang di sini lalu lalang ya, dia tak pasti menggunakan mobil ya nggak. Nah, di situ dia fungsinya sebagai alat transportasi karena yang digunakan adalah manusia gitu ya. Nah, yang kedua adalah peralatan pemindah atau conveyor. Mungkin Anda sering mendengar ya, yaitu peralatan yang ditujukan untuk memindahkan material curah. Jadi material itu nanti ada dua ya, ada yang berupa satuan ya, ada yang berupa curah. Curah itu contohnya apa? Pasir, terigu, nih apa? Gula, ya, batu kerikil, batu bara, batu kapur, ya, itu namanya material curah, ya. Dia tuh bentuk partikel dan homogen. Homogen itu artinya sama. Kalau kerikil ya kerikil semua, gitu. Kalau gula ya gula semua, ya. Itu yang pertama. Atau muatan satuan. Muatan satuan itu apa misalnya? Ya batu bata, gitu kan? Ya, atau kayak begini nih. Ini dia kategorinya disebut sebagai muatan satuan. Jadi kalau itu curah, tapi curah bisa juga dalam bentuk satuan. Contohnya apa? Terigu masuknya di dalam karung, ya kan? Kan jadi satu karung, gitu kan? Nah, dia masuknya jadi satuan, gitu ya. Jadi material itu di apa yang terdiri dari dua ini, material curah dan satuan. Bisa belum mesin tuh maksudnya satuan. Tapi kalau dia mindahin batu bara, ya, batu kapur, tanah, ya itu maksudnya curah, ya. Apa aja tuh peralatan pemindah? Screw conveyor ya, nanti kita ada gambarnya. Bell conveyor, pneumatic conveyor, vibratory conveyor dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah peralatan permukaan dan overhead, yaitu peralatan yang ditujukan untuk pindahkan muatan curah dan satuan baik batch maupun kontinu. Apa misalnya scraper, excavator, bulldozer dan lain. Ya, ada yang kren ya, kren yang di atas dulu, dia relnya di atas, dia mindahin material. Namanya overhead. Overhead itu berarti di atas kepala, ya. Overhead dan juga overhead. Sekarang ada dua ya. Peralatan permukaan itu ya berarti dia di jalan di permukaan. Contohnya apa? Bulldozer, tahu kan bulldozer? Loader, forklift. Nah, itu masuk peralatan permukaan. Ya, jadi masing-masing berbeda sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ini adalah apa namanya, skema diagram ya, diagram pembagian
peralatan. Ini mesin pemindah bahan, material equipment, ada peralatan pengangkat, ada peralatan pemindah, dan peralatan permukaan. Dan peralatan pengangkat itu cirinya adalah gerakannya vertikal, naik turun. Nih contoh tuh, bukan tuh, hoist. Nah, di sini ada alatnya hoist, ya. Komponen utama peralatan pengangkat ya hoist ini. Ini bisa jalan ya. Itu kalau dicolok listrik hidup itu ya. Nah nanti kita belajar ini nih secara detail nih komponennya. Jadi saudara nggak usah jauh-jauh dari hoist. Ya ada hoist ya. Ada motor, ada rem, ada grab ya. Ya. Nah jadi di sini peralatan pengangkat ya. Ada mesin pengangkat. Mesin pengangkat tuh ya ini nih. Kalau orang sebutnya hoist ya. Hoist keren kan? Keren, tau kan keren yang kita ngangkat itu ya komponen utamanya hoist ini lah. Ya. Kemudian kren itu kan alatnya ya. Tapi komponen utamanya. Kemudian elevator itu bisa gitu. Intinya kalau peralatan pengangkat itu dia gerakannya. Kemudian peralatan pemindah itu gerakan utamanya arahnya horizontal ya. Misalnya bel conveyor ya, bucket elevator atau bel conveyor itu juga agak vertikal ya, tapi lebih dominan ke horizontal. Screw conveyor ya, screw conveyor itu ada tuh di Rano ya. Ada kan yang panjang-panjang itu, kayak screw conveyor. Kemudian overhead conveyor, pneumatic con. Nah, pneumatic conveyor ini adalah memindahkan material menggunakan udara. Dia menggunakan prinsip energi kinetik. Ini hanya di pabrik-pabrik tertentu aja nih ada. Oke. Kemudian peralatan permukaan dan overhead apa aja? Traktor ya, bulldozer, ekskavator, alat pemadat, kompaktor dan lain-lain ya. Nah, dari ketiga peralatan ini saudara bisa membedakan gitu ya, klasifikasinya gitu. Jadi ini secara umum. Aktualnya sih sebenarnya kita jarang ya merancang atau apa namanya kecuali kita bekerja di pabrik pembuat alat ini ya. Tapi kalau Anda bekerja di pabrik pertambangan, kimia dasar, paling larinya ya ke maintenance lah, ya kan? Kalau ada bel conveyor, apa yang dicek, daerah kritisnya apa, ya kan? Paling itu doang, ya. Indonesia setahu saya bikin kayak bucket tuh belum ada ya. Kalau bel sih mungkin bisa ya. Kalau bucket, pneumatic conveyor itu Indonesia nggak yang bikin, ya. Belum bisa bikin. Kalau bel sih bel bisa ya, bel bisa. Elevator, kren, ada nggak pabrik kren Indonesia? Nggak ada setahu saya. Dia beli kan? Beli kan? Dan kren itu umumnya jarang yang punya sendiri kan? Dia rata-rata sewa kan? Ada kan sewa kren? Iya kan? Iya, karena harga kren kan mahal. Harga kren mahal sih ya. Kontrak-kontrak itu rata-rata nyewa jauh lebih murah, ngapain beli? Jadi kalau saudara nanti berkecimpung terhadap alat-alat ini, ya poinnya cuma satu ya, maintenance aja. Bagaimana merawat alat ini, bagaimana mengganti komponen yang rusak, bukan? Pengecekannya apa, safety-nya kayak apa, ya di sekitar situ aja sebenarnya. Ya.
materinya kayaknya berat gitu ya. Itu kalau udah di lapangan. Hah? Iya nggak? Ini nih, ini kan batu bara nih, ya kan? Oke ya, tadi itu ya. Jadi saudara nanti kalau ditanya bisa membedain mana peralatan pengangkat, pemindah, sama overhead. Nah, kalau mau merancang itu ada di Amerika itu namanya ada SEMA ya. Jadi di Amerika itu ada suatu perkumpulan yang perusahaan yang khusus membuat alat-alat konveyor. Misalnya kita mau buat bel konveyor, itu ada guidance-nya ya, dari si SEMA itu. Dia hitung berapa tebal bel, ya kan, lebar bel, tapi berapa daya motor yang dibutuhkan, segala macamnya. Dia SEMA bikin gitu ya. Kalau di gear itu ACMA ya, Association Gear Manufacturer Amerika gitu ya. Jadi kebanyakan perancangan alat-alat begini itu datangnya dari sana ya, dari kalau nggak Eropa, Amerika ya, udah ya, Jepang itu bisa ya. Oke, sekarang kita tadi itu klasifikasi material handling. Sekarang muatan ya, muatan yang ditangani itu menjadi dua ya, jenis ya. Pertama bak atau curah, dan kedua muatan sah. Wah, ini yang penting ya. Nah, bak atau curah itu terdiri atas partikel atau gumpalan yang homogen. Homogen itu artinya apa? Satu jenis. Satu jenis. Ya kalau kerikil ya kerikil aja. Jangan kerikil dicampur ini campur itu. Paham ya? Misalnya curah itu apa? Batu bara ya, tahu kan batu bara ya? Batu bara, biji besi ya, semen, pasir, tanah liat, ya, batu dan sebagainya. Kemudian unit load bisa menjadi baut yang terbungkus. Misalnya di dalam peti emas ya, karung dan ya. Umumnya mesin pengangkat digunakan untuk muatan dua. Benar ya? Nggak ada keren ngangkat pasir. Ada nggak? Ada. Kalau ngangkat pasir dalam karung ada. Beda ya? Beda. Misalnya bagian-bagian mesin ya, atau mesin secara keseluruhan, bagian dari struktur bangunan logam, hopper dan ya. Konveyor dapat menangani baik ini kalau konveyor itu ya bisa menangani baik muatan tumpahan atau curah maupun sah. Sedangkan fasilitas permukaan dan overhead dapat menangani juga keduanya sekali. Ya. Loader itu bisa ngangkut pasir, ya, bisa juga ngangkut sekumpulan batu bata. Bisa. Batu bata itu kan satuan kan? Kalau pasir curah. Nah itu maksudnya pengertiannya gitu ya. Ini adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan mesin pemindah. Ya, misalnya apa? Jenis dan sifat bahan yang akan ditangani. Ya, kita harus tahu ya, misalnya apakah material itu bersifat lengket ya, atau abrasif dan seterusnya. Kita harus tahu ya. Kemudian, di peralatan pengangkat itu ada namanya kapasitas per jam. Jadi dia itu kapasitasnya bukan kilogram ya, ton-tonan. 100 ton per jam, 5 ton per jam, 10 ton per jam. Bukan 1 kilo per jam. Apa
apaan itu mindahin 1 kilo? Nggak ada tuh konveyor mindahin 500 kg per jam, nggak ada tuh. 500 kg per menit ada, ya. Jadi dia mainnya ini udah tontonan, ya. Kemudian arah dan jarak pemindahan, cara menyusul muatan pada tempat asal akhir dan karakteristik produksi terlibat dalam muatan, kondisi lokal ya. Jadi ini harus, jadi orang kalau merancang alat pemindahan itu faktor-faktor ini harus dia perhitungkan, ya. Misalnya mindahin batu bata, dengan mindahin hidup itu berbeda, ya kan. Kemudian di samping itu juga ada faktor-faktor Jadi kalau kita pertimbangan itu ada 2, pertimbangan teknik, ya, dan pertimbangan ini. Zaman sekarang nggak bisa ini doang nih, maaf, ya, ini juga harus diperhitungkan, ya. Kenapa Cina bisa bikin barang murah? Ya karena kalau dia bikin barang dengan harga yang sama di Jepang, yang nggak laku, betul nggak? Nah, gimana caranya supaya bersama? Jangan berarti peralatan, kecepatan berbagai gerakan peralatan, lebih angkat, ukuran geometris, ya, tangan panjang dan berat. Itu ya tadi ya, apa namanya, klasifikasi mesin pemindah bahan, ya. Tujuan mata kuliah ini sebenarnya lebih pengenalan alat-alat, ya, dan perhitungan sederhana. Cara kerjanya seperti apa, perhitungannya seperti apa, ya. Pemindahan barang dengan arah horizontal. Horizontal tahu kan maksudnya kan? Nah, apa aja tuh? Ban berjalan, ya, mobil conveyor, scraping handling, distributing conveyor, roller conveyor. Pokoknya conveyor itulah. Terus pemindahan barang dengan arah vertikal, bucket elevator, rotating bucket elevator, screw conveyor. Conveyor itu sebenarnya dia lebih dominan ke horizontal, ya. Bisa tapi nggak vertikal banget, agak ini. Pemindahan barang dengan arah kombinasi, ya, jadi vertikal dan horizontal, ya. Rantai berjalan, chain conveyor, bucket conveyor, bangkai molen, eskalator, ya, hidrolik, pneumatik. Adapun barang-barang yang dipindahkan ya berupa barang curah, ya, barang potongan-potongan orang. Nah, ini contoh gambar mesin mengangkat, ya. Nah, ini kurang lebih komponen utamanya ya ini, ya. Ini dongkrak hidrolik, ya, ini puli rantai diferensial, ini seperti itu, ya. Kemudian alat pengangkat tetap, chain block, tahu nggak chain block? Jadi dia tuh kalau kita skemanya gini, nah, ya, ini misalnya silo gitu, ya, silo gitu. Nah, ini silo, ya. Nah, di sini alatnya tuh si pneumatik ini. Nah, ini kemudian ini pipa, ya, ingat ya, ini pipa masuk ke sini nih. Nah, ini didorong nih pakai kompresor saja hingga masuk ke dalam sini. Nanti di sini ada dust collector. Nah, dust collector gunanya untuk apa? Untuk membuat drop pressure, ya. Jadi udara itu kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, kalau di sini tekanannya sama-sama tinggi, mengalir nggak udaranya? Nah, ini nih pentingnya sekolah. Wah,
kok ininya nggak jalan nih, kenapa nih? Trip, kenapa trip? Ada berapa kemungkinan? Bisa aja di sini closing nih ya, mampet nih pipa ini. Kok bisa mampet? Pertama, karena materialnya overflow tuh ngerti maksudnya nggak? Kelebihan aliran ya. Nah, nggak kuat ya, lama-lama tertahan di sini. Kalau tertahan, kompresornya lama-lama kan nggak kayak orang niup lah. Kalau orang niup terus ujungnya ditutup, ketahan kan? Nah, kayak gitu aja. Akhirnya ampere motor naik, trip. Nah, material ketahan di sini. Supaya dia bisa beroperasi lagi, jadi harus dibersihkan. Nah, dia dibersihin nih. Setelah bersih, baru. Nah, jadi dari bawah ini, jadi di sini nih, di dalam pipa ini campuran antara udara dan materialnya apa? Terigu, semen, ya. Bisa nggak pasir? Nggak bisa karena berat, ya. Naik ke atas nih, terus. Nah di sini ada das kolektor ya, untuk membuat pressure drop. Ini namanya pneumatic container ya.